Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 2514060072. Saya dari Prodi BKPIC, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Arab, yaitu taksimul kalimah, jumlah ismiyah dan tasrif gulawi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu taksimul kalimah. Taksimul kalimah adalah pembagian kata. Dalam bahasa Arab, taksimul kalimah dibagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. 1. Isim. Isim adalah kata benda yang menunjukkan nama, benda, orang, tempat, sifat, atau sesuatu yang bukan waktu tertentu. Isim bisa kita tambahkan dengan tanwin seperti doma tanwin, kasrot tanwin, fathah tanwin. Contohnya kitabun. Kitabun itu adalah buku. Dalam bahasa Arab, isim memiliki sisi, yaitu sisi jenis dan sisi bilangan. Sisi jenis itu dibagi menjadi 2, adalah muzakkar dan muannas. Muzakkar itu untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Sisi bilangan dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, tasinah, dan jamak. Mufrad itu adalah tunggal, tasinah ganda, jamak artinya jamak. 2. Fiil. Fiil adalah kata kerja suatu perbuatan atau kejadian pada fiil. Fiil dibagi menjadi 3, yaitu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi adalah masa lampau atau kejadian yang sudah dikerjakan. Contohnya alima, telah mengetahui. Fiil mudhari adalah masa sekarang atau masa yang sedang dikerjakan. Contohnya ya'lamu, sedang mengetahui. 3. Fiil amar. Fiil amar adalah kata perintah atau sesuatu yang akan dikerjakan. Contohnya iklama, ketahuilah. 3. Huruf. Dalam ilmu nasahuf, huruf adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik dalam satu kalimat 2 huruf atau lebih. Contohnya alif, man, ala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim. Pola jumlah ismiyah adalah isim ditambah isim. Isim pertama disebut dengan mubtada, isim kedua disebut dengan khobar. Mubtada adalah kata objek yang ingin dijelaskan. Kata ini bersifat isim, sedangkan khobar adalah penjelasan dari objek berupa kondisi, kedudukan, atau lainnya. Contoh dari mubtada dan khobar adalah zaidun, muslimun. Zaidun itu disebut dengan mubtada, sedangkan muslimun disebut dengan penjelasan. Contoh jumlah ismiyah. Contoh jumlah ismiyah adalah haza kitabun. Ini adalah buku. Haza disebut dengan mubtada ma'arif, sedangkan kitabun disebut dengan khobar atau penjelasan. Kaidah penyusunan jumlah ismiyah adalah 1. Mubtada dan khobar harus sama jenis. Yang sama jenis itu adalah ada 2, yaitu muzakkar untuk laki-laki, sedangkan muannas untuk perempuan. Contohnya huwa tabibun, dia adalah pak dokter, sedangkan untuk perempuan adalah hiya tabibatun, dia adalah bu dokter. Semua mubtada dan khobar itu harus pakai berharakat dhammah. Yang keduanya adalah kalimat dengan mubtada dan khobar atau jamak taksir. Mubtada ditambah khobar adalah mufrad muannas yang disebut dengan khobar, sedangkan mubtada disebut dengan likhairi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang tasrif gulawi. Tasrif gulawi adalah perubahan kata bahasa Arab berdasarkan penggunaan sehari-hari. Sedangkan gulawi adalah bahasa. Unsur perubahan dalam tasrif gulawi adalah 1. Jumlah pelaku. Jumlah pelakunya dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, tunggal atau 1 orang, sedangkan mutsannah 2 orang, jamak adalah lebih dari 2 orang.
kedua adalah jenis kelamin pelaku. Jenis kelamin pelakunya dibagi menjadi dua adalah muzakkar dan muannas. Muzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. 3. Domir. Domir adalah kata ganti atau orang ketiga. Yang disebut dengan orang ketiga yaitu adalah orang pertama. Orang pertama yaitu pelaku atau tunggal, yang disebut juga dengan mutakalim. Mutakalim itu adalah orang yang berbicara. Mutakalim disebut juga dengan ana, nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kalian atau kami. Terus orang kedua adalah muhotab. Muhotab itu adalah orang yang diajak berbicara atau ngomong. Muhotab itu dibagi menjadi anta, antuma, anti, antum, antuna. Anta itu untuk satu laki-laki, antuma untuk dua orang laki-laki atau perempuan, anti untuk satu orang perempuan, antum banyak lebih dari dua laki-laki, antuna banyak lebih dua dari perempuan. Yaitu orang ketiga. Orang ketiga adalah goib. Goib itu adalah orang yang tidak diajak ngomong, seolah-olah tidak nampak. Terus satu orang laki-laki disebut dengan kataba, sedangkan satu untuk perempuan disebut dengan dia. Contohnya katabat. Untuk perempuan, contoh tersebut hanya menambahkan huruf ta sukun. Dua orang untuk perempuan disebut dengan huma. Contohnya kolata. Dalam contoh tersebut kita hanya menambahkan huruf alif di akhir huruf tersebut.